Shalom saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun yang di desa, sampai di pelosok tanah air. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, Kamboja, Singapura, dan di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk menikmati hari ini, hari pemberian Tuhan untuk melakukan tugas tanggung jawab serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami, dan jamah hati kami sehingga kami mampu memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saudara yang kasih Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dalam Matius 11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kebanyakan dari kita pernah melihat seorang atlet angkat besi yang sedang mengangkat bebannya, baik saat bertanding ataupun saat berlatih. Setiap kali ia berhasil mengangkat sebuah beban, maka kepadanya akan ditambahkan sebuah beban yang baru. Semakin besar beban yang ditambahkan, maka akan semakin besar pula kekuatan yang dikeluarkan untuk mengangkat beban itu. Saat dirasa beban sudah terlalu berat dan tidak sanggup lagi untuk diangkat, maka barulah dia menyerah. Saudaraku, hidup yang dijalani manusia seringkali bagaikan seorang atlet angkat besi. Seiring dengan bertambahnya usia dan tanggung jawab seseorang dalam menjalani kehidupan, maka disadari atau tidak, ada beban-beban yang seakan-akan terus ditambahkan dalam kehidupannya. Beban itu sangat beragam, kapasitasnya pun berbeda-beda. Ada yang ringan, sedang, dan ada juga yang berat. Pemicunya juga bervariasi, saudara. Saat beban itu masih ringan, maka dengan santai beban tersebut dapat diangkatnya. Akan tetapi, saat beban itu sudah terlalu berat, maka biasanya banyak orang akan memilih untuk menyerah. Seorang atlet angkat besi harus menanggung bebannya seorang diri. Namun beda halnya dengan orang-orang yang menaruh harapannya di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya menanggung beban itu sendiri, saudara. Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk mengangkat beban kita. Firman Tuhan di atas menegaskan bahwa Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Dalam keletihan, kelesuan, dan keterbebanan berat, Dia akan memberi kelegaan kepada kita. Saudaraku, inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita saat ini, bahwa ada beban-beban berat yang sedang dipikul oleh banyak umat Tuhan saat ini. Beban-beban yang dipikul tersebut memiliki penyebab yang beraneka ragam. Ada beban-beban yang tidak seharusnya dipikul, namun mereka pikul juga. Ini berbicara tentang memikul beban yang salah. Ada juga beban yang sebetulnya sudah harus diserahkan kepada Tuhan, namun mereka tidak tahu bagaimana menyerahkannya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk menyerahkan beban yang kita pikul ini kepada Tuhan. Di antaranya adalah yang pertama, datang kepada Tuhan dan menyerahkan beban yang salah. Di dalam Matius 11:28 dikatakan kembali, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Arti kata letih menurut kebiasaan adalah tidak bertenaga karena baru selesai melakukan kerja yang berat, capek, lelah sekali. Arti kata lesu adalah tidak berdaya sama sekali karena kelelahan, teramat penat. Sedangkan arti kata beban adalah barang yang berat yang dibawa, dipikul, dijunjung, dan sebagainya. Muatan yang ditaruh di punggung kuda, keledai, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa letih, lesu, dan berbeban berat menunjuk kepada orang-orang yang sudah tidak bertenaga, tidak berdaya sama sekali, dan memikul beban yang berat karena disebabkan oleh berbagai situasi dan kondisi kehidupan. Ironis saudara, banyak beban yang demikian berat yang harus dipikul banyak orang percaya ternyata beban yang salah. Banyak orang percaya yang akhirnya harus menanggung beban yang tidak seharusnya mereka pikul. Hal ini disebabkan diantaranya adalah akibat pelanggaran akan firman Tuhan di masa lampau, sehingga harus menanggung konsekuensi di masa sekarang ini. Penyebab lainnya adalah karena tidak memiliki ketegasan untuk berdiri di atas kebenaran, sehingga menjalani kehidupan dalam penindasan orang lain, memiliki ambisi yang berlebihan sehingga melakukan keputusan yang rela melanggar berbagai peraturan dan lain sebagainya. Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya dan mengakui semua kesalahan yang telah dilakukan. Berdamailah dengan pihak-pihak terkait lalu beranikan diri mengambil keputusan berjalan dalam kebenaran. Dan yang kedua adalah datang kepada Tuhan dan mengenakan beban yang benar. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-29 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saudara, banyak orang hanya melihat kata kelegaan pada ayat 28 tersebut dan menganggap bahwa ketika kita mengalami masalah dan datang kepada Tuhan Yesus, pasti masalah kita selesai dan kita akan bisa menjalani hidup yang tanpa masalah lagi. Benarkah demikian, saudara? Tentu, jika kita membaca ayat-ayat selanjutnya, kita akan lebih mengerti makna dari ayat 28 tersebut. Tuhan memang akan memberikan kelegaan kepada kita. Akan tetapi, Tuhan juga meminta kita untuk memikul kuk dari Tuhan dan belajar kepada Tuhan. Kuk adalah semacam alat yang dipasang pada hewan ternak, umumnya sapi, kerbau, kuda, atau keledai, sehingga hewan tersebut dapat menarik sesuatu yang dipasang di belakangnya. Jika kita perhatikan, saudara, sepertinya ada kontradiksi antara ajakan Tuhan kepada manusia untuk mendapatkan kelegaan dari Tuhan dengan perintah Tuhan agar kita memikul kuk yang Tuhan pasang. Walaupun demikian, jika kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, ada perbedaan antara memikul beban yang bukan dari Tuhan dengan memikul kuk yang dari Tuhan. Kuk dari Tuhan itu adalah kuk yang enak dan bebannya ringan. Inilah harga yang harus dibayar oleh setiap orang percaya, saudara, yaitu sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Mengiring Tuhan bukan berarti bebas dari masalah dan beban dunia, tetapi tetap ada harga yang harus dibayar. Walaupun demikian, kita pun harus belajar percaya bahwa beban dari Tuhan pasti jauh lebih baik daripada beban di luar Tuhan. Mari saudaraku, pesan Tuhan ini merupakan sebuah undangan khusus bagi kita, orang-orang pilihan Tuhan. Bukan sekedar undangan untuk menghadiri sebuah jamuan cinta kasih semata-mata, namun jamuan untuk mengenakan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan segala beban kami, karena kami percaya bahwa Tuhan yang mengangkat segala beban kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini, dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saudara kami di perantauan, Tuhan berkati mereka. Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat dalam Tuhan. Tuhan menjamah menyembuhkan setiap saudara kami yang terbaring sakit dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara kami semua dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pekerjaan di kantor, di perusahaan, di sawah, dan dimanapun berada. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam ini.
Pimpin kami dan tuntun kami ya Tuhan, supaya kami dapat berjalan dalam terang firman-Mu. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa doa dan kutuk dosa, dibebaskan dan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami, dan negeri kami. Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah mendukung pelayanan ini. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya saudara semua diberkati, tetap bersukacita dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.